Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Rohyatun, guru IPA SMP IT Samrotul Fuad, Kabupaten Pemalang, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2, tahun 2022, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi bidang miring kelas 8. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Soli hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke anak-anak Soliha, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan Mbak Akilah. Sikap berdoa, tangan dilipat, kepala ditundukkan, berdoa yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mbak Akila yang telah memimpin doa. Anak-anak Soliha, apakah kalian sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Siap. Insya Allah sudah siap. Untuk memastikan kalian sudah siap apa belum? Buku IPA-nya sudahkah tersedia di meja kalian? Sudah. Buku IPA cetak, buku IPA tulis, alat tulis lainnya? Sudah. Pakaian kalian coba cek masing-masing, apakah sudah rapi? Ayo. Nah, yang terakhir, kondisi kelasnya apakah sudah bersih? Coba cek kolongnya masing-masing. Yang masih ada sampah silakan dibuang. Sudah siap semua? Sudah? Alhamdulillah. Ustazah tanya ketua kelas. Ketua kelas, hari ini siapa yang nggak hadir? Ada Askia sudah. Ada? Askia. Askia. Oh iya. Hari ini teman kita Askia tidak dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini karena kenapa? Sakit ya. Kita doakan semoga Mbak Askia lekas sembuh dan bisa bersama dengan kita di pertemuan selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tuas. Pasti udah pernah kan ya naik jungkat-jungkit? Nah, di sini ada gambar ya. Bayu bersama adiknya Aisyah bermain jungkitan di halaman rumahnya. Bayu dan Aisyah memiliki selisih massa badan sebesar 10 kg. Ketika mereka bermain, ternyata yang terjadi posisi Bayu itu di bawah, sedangkan posisi Aisyah di atas seperti pada gambar ya. Nah, bagaimanakah cara Bayu dan Aisyah memposisikan tubuh mereka agar jungkitan seimbang dan bisa bergantian posisi atas dan bawah? Ayo, masih ingat apa enggak? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Salma. Biar mereka bisa main dengan baik, Bayu maju ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang bidang miring. Selanjutnya, anak-anak Soliha, silakan simak video di depan. Nah, di sini, di video ini, pernahkah kalian melihat seorang pegawai dealer sedang mengangkat motor? Pernah nggak? Nah, di sini mereka langsung mengangkatnya, Mbak, ke dalam pick up, ya. Kira-kira, apakah kalian bisa mengangkat motor tersebut ke atas mobil pick up? Kalau kalian posisinya sendirian? Enggak. Nah, kalian punya cara apa enggak kira-kira supaya tetap bisa mengangkat motor tersebut? Minta tolong, ada yang bisa angkat tangannya? Oke, silakan Mbak Melia. Menggunakan papan kayu saja. Oh, Ya. Terus papanya diapain? Disenderkan ke mobil pick up tersebut. Oke, terima kasih Mbak Melia.
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak harus bisa memahami konsep bidang miring dengan benar. Nah, terus yang kedua, anak-anak harus bisa menganalisis contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Terus yang ketiga, anak-anak harus menganalisis pengaruh tinggi bidang miring terhadap gaya kuasa yang bekerja. Untuk memenuhi 3 tujuan pembelajaran hari ini, kegiatannya apa saja yang akan kita lakukan hari ini anak-anak semuanya? Yang pertama, menemukan masalah dan mencari solusinya. Ya, nanti Ustazah akan putarkan sebuah video, kalian rumuskan masalah, terus kalian cari alternatif solusinya. Nah, yang kedua, melaksanakan praktikum virtual bidang miring dengan menggunakan PET simulation. Nanti di setiap bangku kalian, di meja kalian ya, yang udah berkelompok sudah disediakan 2 Chromebook. Nah, itu untuk membuka PET simulation ya. Terus yang ketiga, melakukan presentasi kelompok. Nah, setelah kalian mengambil data ya di praktikum virtual tadi, terus kalian menganalisisnya, menjawab pertanyaannya, terus mendiskusikannya dengan kelompok kalian, kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, yang terakhir, kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran ya. Kenapa diadakan evaluasi pembelajaran? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pada materi hari ini. Begitu anak-anak semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, semuanya paham ya? Ya, semoga dari kegiatan yang sudah disebutkan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Saya pengen mengetahui kemampuan pengetahuan awal kalian tentang bidang miring. Jadi Ustazah akan mengadakan pretest ya. Pretest ini nanti ada 4 soal yang akan kalian jawab dengan menggunakan bantuan aplikasi Plickers. Jadi kalian tinggal mengangkat cue card-nya kalian ya. Oke anak-anak soliha, untuk soal pretestnya kalian bisa melihat ke layar ya. Nah, QR-nya itu ya, ketika kalian mau menjawab A, arahkan QR-nya yang A ya, itu ke atas. Ingat, biar Ustazah bisa membaca jawaban kalian, silakan angkat paling tinggi. Ya. Ayo semuanya coba angkat QR-nya ke atas. Cinta, salah, Ataya. Ayo. Bagaimana anak-anak soliha? Apakah soalnya mudah? Lumayan. Ya, nggak apa-apa kalau masih salah, masih banyak yang salah. Ini kan baru pretest, kalian belum dapat materinya ya. Paling ya sekedar membaca. Mungkin sebelumnya ada yang sudah membaca kayak gitu ya. Soliha, apakah masih semangat untuk pembelajaran kita hari ini? Kita cek dulu ya dengan tepuk gembira. Tepuk gembira. Ola ola hore hore yes. Ola ola hore hore yes. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira, tepuk tangan hilangkan sedih dan duka. Oke, nah ini ada quote ya dari Johann Wolfgang von Goethe. Mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkan. Keinginan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, terapkanlah biar ilmunya bisa bermanfaat ya. Seperti kita hari ini belajar bidang miring ya. Seumpama suatu saat, suatu hari ya, kalian disuruh diminta tolong sama nenek kalian ya buat mengangkat benda yang berat ke tempat yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, kalian bisa menggunakan dengan bidang miring, bantuan papan kayak gitu. Hal sekecil itu kalian bisa bermanfaatkan ya untuk membantu
orang di sekitar kita ya. Jadi ketika kita belajar itu nggak hanya untuk tujuannya cuma dapat ilmu, tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Kayak gitu ya anak-anak solihah, paham semuanya? Paham. Pada pembelajaran kali ini, Ustazah akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, percobaan virtual bidang miring dengan pet simulation. Ini satu orang dapat 1. 2, 3, 4. Dapat semua LKPD-nya? Jangan lupa dibagi tugasnya karena penilaian pembelajaran pada hari ini ada yang sifatnya kelompok ya, ada yang sifatnya individu. Walaupun bekerja sama, tapi Ustazah melihatnya juga individu. Tanggung jawabnya kalian seperti apa, bagaimana, terus disiplinnya, terus kerjasamanya, telitinya, ya itu bakal dinilai sama Ustazah. Jadi tetap bekerja sama, tetap aktif di kelompoknya. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ustazah akan menampilkan sebuah video. Nah, video ini kalian nanti diminta untuk merumuskan masalah ya. Untuk merumuskan masalahnya, ada apa saja di video ini, kalian tuliskan, diskusikan dengan kelompok kalian. Terus selanjutnya, buatlah alternatif jawabannya. Paham? Ya, silakan. Ya, perlu diketahui video ini berada di Danau Toba, berlokasi di Danau Toba. Selanjutnya silakan diskusikan dengan teman-teman kalian di kelompoknya. Bagaimana rumusan masalah dan berilah alternatif jawabannya. Ini kan karena jalannya di sini, biar nggak curam, jalannya itu dibikin berkelok-kelok gitu loh. Iya, jadi itu jalan berkelok itu buat menghindari kecelakaan kan? Iya, soalnya kalau jalannya lurus, ntar malah curam. Malah jadi rawan. Rawan kecelakaan. Gitu aja. Setiap kelompok apakah sudah menemukan rumusan masalahnya? Ya, Ustazah minta tolong satu kelompok untuk mempresentasikan rumusan masalahnya. Siapa yang mau? Kelompoknya siapa? Oke, silakan Mbak Arina. Oke. Setelah melihat video yang sudah Ustazah Rina tampilkan, rumusan masalah yang kelompok kami ambil adalah mengapa jalan yang ada di video tersebut sangat berkelok-kelok, kenapa nggak lurus? Terus setelah kami diskusikan lebih lanjut, kami menemukan jawaban yang mungkin tepat untuk rumusan masalah yang kami temukan. Untuk jawabannya sendiri adalah karena jika jalan tersebut lurus, maka akan sangat curam dan jauh lebih membahayakan dan rawan kecelakaan. Maka untuk menghindari kecelakaan tersebut, dibuatlah jalan yang berkelok-kelok. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Arina yang sudah mengemukakan permasalahannya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Arina. Nah, itu rumusan masalah yang dikemukakan. Kenapa jalan ya dibuat berkelok-kelok. Nah, biasanya ini kita temukan di dataran tinggi. Ya. Kenapa di dataran tinggi jalan itu dibuat berkelok-kelok? Kenapa nggak lurus aja? Kan kalau berkelok-kelok kan berarti semakin panjang kan ya Mbak lintasannya. Nah, kenapa nggak dibuat lurus? Kalau lurus kan berarti langsung nyampe kan? Nah, kata Mbak Arina apa jawabannya tadi? Hipotesisnya katanya kalau lurus nanti bisa membahayakan pengguna jalan. Iya. Gitu ya. Setelah kalian orientasi masalah, silakan bersama teman kelompoknya kalian merancang praktikum yang akan kalian lakukan, menentukan variabel ilmiahnya, terus menentukan tugas-tugasnya ya, dibagi tugas-tugasnya biar cepat selesai ya. Jadi tidak ada yang menganggur dan sekalian langsung nanti diisi LKPD-nya dan dibuat laporannya. Paham anak-anak semuanya? Ya, silakan langsung mengerjakan.
Berarti di sini kita mau pakai benda apa ya kira-kira? Anjing aja gimana? Boleh, berarti nanti kalau kita pilih bendanya anjing, berarti variabel kontrolnya bendanya di anjing beratnya 15 kg, terus F terapannya karena beratnya 15 kilo dikali 10 150. Setelah kalian menentukan variabelnya, coba kalian buatlah langkah-langkah percobaannya. Praktikumnya bagaimana, dibuat dengan kata-kata, dengan kalimat yang baik. Ya, silakan langsung. Langkah-langkahnya ya, yang pasti kayaknya yang pertama itu menentukan benda dulu nggak sih? Menentukan benda dulu. Yang kedua apa ya kira-kira? Oh, posisi. Ya. Ya. Kalau variabel yang kayak gini, terus langkah-langkahnya gini, udah tepat belum? Coba ya Ustazah baca. Variabel kontrolnya, F terapannya kamu 2800. Pakainya masih 300 kg. Berarti berapa? Petinya, berarti B-nya berapa? 300 kilo dikali 10. Kenapa pakainya 2800? Karena mendekati Oke, ya. Ini S1-nya 6, S2-nya 12, variabel bebasnya hanya Ya. Tentukan benda yang akan digunakan sebagai bahan percobaan. Menentukan nggak ya? Tentukan tinggi papan kemiringannya. Aturlah posisi pada 0. Tekan tombol jalan untuk memulai percobaan. Amati W. Anak-anak solihah, apakah sudah merancang praktikumnya? Sudah? Nah, kalau yang sudah, silakan langsung ambil datanya ya. Iya. Stop. Kurang. Ulang. Di 0 dulu. Ustazah mau tanya. Ya. Ini Ustazah, posisinya kan harusnya kan yang kita tentuin itu kan 5 sampai 5. Nah, sedangkan ini kan lebih dari 5 Ustazah. Iya. Terus ini boleh diiniin secara manual nggak Ustazah? Posisinya boleh dipindah-pindahin secara manual nggak? Nggak boleh ya. Jadi kalau kamu maksudnya kayak gini kan ya, manual kayak gini terus di 6 itu nggak boleh. Jadi nanti soalnya nggak dari bawah sih kan, syaratnya kan harus emang dari bawah. Nanti ini berpengaruh ke usahanya yang dihasilkan gitu. Jadi harus mulai dari 0. Gitu. Paham? Iya, Pak. Makasih Ustazah. Sama-sama. Sudah dapat datanya semuanya? Nah, ketika kalian udah dapat ya, tujuannya kita kan menganalisis pengaruh ketinggian terhadap gaya pada bidang miring kan? Nah, untuk mencari gayanya, silakan kalian pakai rumus ya, yang W sama dengan F kali S yang usaha. Jadi berarti F-nya, kalau untuk mencari F berarti gimana Mbak? Pakai rumus ini ya. W sama dengan F kali S. W-nya itu usaha, ininya posisinya. Berarti nyari F-nya gimana? F sama dengan? W? Iya, W per S. Silakan dicari F-nya. Setelah tabelnya sudah terpenuhi semua, kalian sudah mencari F-nya, setiap F-nya, silakan menjawab pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan, kalian bisa buka di internet, cari di internet, ya. Terus bisa buka buku cetaknya, terus bisa buka bahan ajar yang Ustazah bagikan, ya. Cari informasi dimanapun kalian
bisa dapatkan. Paham anak-anak semuanya? Ini kan nomor 2 kan udah kita tulis rumusnya. Iya, berarti tinggal identifikasinya. Menurut kalian gimana? Identifikasi yang yang nomor 2 yang cara memperbesar nilai. Menurut kalian gimana? Sebenarnya ada rumusnya. Pakainya Ini kan ya? yang biasa yang itu. Nanti dibuletin aja dulu. Habis itu dibagi. Jadi Yang keterangannya yang bawah. yang caranya memperpanjang patan bidang miring, memperpendek ketinggian bidang miring, memperbesar berat benda, dan mengurangi gaya yang bekerja. Kalian udah melakukan praktikum? Sudah kan? Udah menjawab pertanyaan? Sudah menjawab kesimpulan? Nah, selanjutnya kita presentasi kelompok ya. Ustazah minta tolong yang maju pertama presentasi kelompoknya Mbak Esa. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang percobaan virtual bidang miring dengan PET simulation. Untuk desain praktikum, kami menggunakan variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat yang akan dibacakan oleh Reva. Variabel kontrol, benda anjing 15 kg, F terapan 100 Newton, S1-nya 5 meter, S2-nya 10 meter. Variabel bebas, H1 5 meter, kemiringan 19,43 derajat. H2-nya 2 meter, kemiringan 7,5 derajat. Variabel terikatnya, W usaha. Terus aku baca langkah-langkah praktikum. 1. Menentukan barang yang akan dipakai. 2. Kalikan berat barang dengan 100 sehingga dapat menentukan F terapannya. 3. Ubah F terapan sesuai dengan hasil perkalian atau ubah F terapan mendekati hasil perkalian yang sudah dilakukan. 4. Mengatur ketinggian. 5. Pastikan posisi ada di 0,0 meter. 6. Jalankan dan berhenti pada posisi 5 meter dan 10 meter. 7. Catat S dan W yang didapatkan. Terima kasih. Untuk tabel hasil pengamatan, yang pertama ada benda 15 kg, F terapan 100 Newton. Untuk ketinggian pertama pakai 5 meter, kemiringannya 19,43 derajat. Posisinya S1 kami dapat 5,12, usahanya 682,21 Joule, gaya yang bekerja 136,4 Newton, S2-nya 10,15, W2-nya 2200,73, gaya yang bekerja 220 Newton. Untuk ketinggian yang kedua 2 meter, kemiringan 7,5 derajat, posisi S yang pertama 5,77, usahanya 2278,75 Joule, gaya yang bekerja 287,2 Newton. Posisi yang kedua 10,15, usahanya 1436,90 Joule, gaya yang bekerja 101,2 Newton. Untuk pertanyaan akan dijawab oleh Zahra. Untuk jawaban soal yang pertama, jika ketinggian bertambah, maka gaya akan semakin besar. Untuk jawaban soal nomor 2, rumus keuntungan mekanik sama dengan panjang dibagi tinggi, atau untuk cara memperbesar nilai keuntungan mekanik bidang miring yaitu
memperpanjang papan bidang miring, memperbaiki ketinggian bidang miring, memperbesar berat benda, mengurangi gaya yang bekerja. Untuk jawaban soal nomor 3, berapa nilai keuntungan mekanik yang didapatkan? Keuntungan mekanik yang pertama yaitu panjang dibagi tinggi, yaitu panjangnya 10, tingginya 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Keuntungan mekanik yang kedua yaitu 10 panjangnya 10, tingginya 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk jawaban soal yang keempat, anak tangga di rumah dibuat berkelok agar lebih meringankan beban atau pekerjaan yang dilakukan saat menaiki tangga. Didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jika ketinggian bertambah, maka gaya akan semakin besar. Yang kedua, nilai keuntungan mekanik dapat diperbesar jika papan bidang miring diperpanjang, memperbaiki ketinggian bidang miring, memperbesar berat benda, serta mengurangi gaya yang bekerja. Yang ketiga, contoh penerapan bidang miring adalah jalan di daerah pegunungan dibuat berkelok-kelok supaya mengurangi kemiringan yang curam. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk kelompok lain dipersilakan untuk bertanya apabila ada yang mau ditanyakan. Untuk Mbak Ita, silakan apa pertanyaannya? Komponen apa saja yang mempengaruhi bidang miring? Untuk Mbak Ita, izinkan saya menjawab pertanyaannya. Dari rumus ini kita bisa menyimpulkan komponen yang berpengaruh. Yang pertama ada berat benda, yang kedua ada gaya yang bekerja, yang ketiga ada panjang bidang miring, yang keempat ada ketinggian bidang miring. Untuk contoh saya ambil yang mudah. Jika gaya yang bekerja kecil, maka yang harus kita lakukan adalah memperpanjang bidang miring, sehingga akan mempermudah kita untuk mengangkat barang. Gitu Mbak Ita. Bagaimana Mbak Ita, apakah puas dengan jawabannya? Iya, puas. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita beri aplaus untuk kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya anak-anak Solihah, kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Untuk rumus matematisnya, kita menggunakan W per F. W-nya ini bukan usaha ya, tapi berat benda. W per F sama dengan S per H. Nah, untuk mencari keuntungan mekanisnya, kita bisa menggunakan S per H atau W per F. Ya. Jadi bisa salah satunya. Nah, yang kedua, manfaat prinsip bidang miring tentunya untuk meringankan beban kerja kita. Ya. Nah, misalnya nih ya Mbak, pada pembuatan jalan yang meliuk-liuk di area pegunungan, hal ini bertujuan untuk meringankan beban yang dilalui oleh kendaraan yang sedang melaju. Jadi kendaraannya tersebut bisa sampai puncak gitu ya. Jadi pas orientasi masalah yang pertama, benar apa kata kelompoknya Mbak Arin kayak gitu ya. Jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok karena untuk mempermudah kendaraan melaju sehingga tidak berbahaya. Gitu ya anak-anak semuanya. Nah, untuk penerapan bidang miring itu sangat banyak di sekitar kita. Contohnya nih ya, hal simpel ya. Itu ada kapak, pernah lihat kapak buat motong kayu. Nah, terus cutter yang sering kalian mungkin dibawa ke sekolah ya. Terus skrup itu walaupun bendanya kayak gitu ternyata dia penerapan bidang miring. Nah, Mbak pernah lihat nggak skrup itu ada yang ada apa unter-unterannya ya, sama yang polos. Nah, ya kan ada yang polos. Kira-kira lebih mudah yang mana dipakai, yang ada unter-unterannya apa yang polos? Iya, benar. Yang ada unter-unterannya kayak gitu ya. Semakin banyak unter-unterannya itu kalau kita pakai itu semakin mudah, cepat
dalam menggabungkan suatu objek benda kayak gitu ya Mbak. Terus yang terakhir ada obeng, ujung obeng itu dibuat miring ya. Jadi ternyata ada banyak penerapan bidang miring di sekitar kita, gitu ya Mbak. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Nah selanjutnya, karena kita sudah melalui pembelajaran hari ini, yuk anak-anak solihah kita refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Nih, ada pertanyaan, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Ustazah minta tolong untuk satu orang ngomong, menyampaikan perasaannya. Untuk perasaannya sendiri, rasanya cukup plong. Akhirnya kita mengetahui tentang materi baru, yaitu percobaan virtual pada bidang miring. Selanjutnya senang karena bisa mencoba percobaan virtual bidang miring menggunakan PET simulasi. Kurang lebihnya seperti itu saja. Terima kasih kepada Ananda semuanya yang sudah menyampaikan refleksi pembelajarannya. Selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran ya, mengerjakan soal pilihan ganda dengan menggunakan Plickers. Ya, siapkan cue card-nya yang sudah Ustazah bagikan. Ini evaluasi pembelajaran ya, anak-anak hanya cukup mengangkat cue card-nya, apa yang kalian pilih jawabannya A, B, atau C, atau D ya. Ya dibaca dulu soalnya. Oke anak-anak semua, angkat cue card-nya kalian. Ustazah akan men-scan-nya. Soal kedua silakan dibaca dan setelah itu angkat cue card-nya ya. Angkat cue card kalian setinggi mungkin. Udah semua? Soal nomor 3, silakan dibaca. Silakan angkat cue card-nya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Oh ya, sebelum itu Ustazah akan memberikan apresiasi kepada individu dan kelompok terbaik hari ini. Ya. Untuk kelompok terbaik hari ini jatuh kepada kelompoknya Mbak Esa. Ya, tepuk tangan. Untuk individu yang terbaik atau woman of the match hari ini adalah Arin. Untuk yang hari ini sudah bekerja dengan baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke anak-anak semua, anak-anak solihah semuanya, mohon perhatiannya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang katrol, jenis pesawat sederhana katrol, kayak gitu ya. Nah, kalian bisa baca-baca dulu di buku kalian, atau di internet, atau di YouTube untuk mencari informasi. Ya, ketika Ustazah mengadakan pretest, jadi kalian tidak dari nol, ya, startnya. Nah, karena kalian udah belajar juga materi bidang miring hari ini, kalian Ustazah tugaskan untuk mengerjakan soal halaman 38 di buku cetak kalian, nomor 13 sama 14 saja, khusus bidang miring. Ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ustazah minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mbak Akila.
Jika berdoa tangan dilipat, kepala ditundukkan, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam